warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah salat zuhur Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan yang lalu kita membahas di masjid yang mulia ini akan hidayah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas yang terkait dengan syukur. Kata para ulama, syukur dia dalam 3 hal. Tidak sempurna seorang muslim, seorang hamba disebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali bila terpenuhi ketiga-tiganya. Syukur yang pertama adalah dengan hati. Seorang hamba mengakui nikmat adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba meyakini pemberian yang dia terima, kebaikan yang dia rasa adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Semua nikmat yang kalian terima, yang kalian rasa, yang kalian punya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang tidak boleh menyatakan ini karena kemampuan saya. Saya dapat ini karena kehebatan saya. Dan Allah katakan sebagai contoh di dalam Al-Qur'an adalah perkataan Qarun yang Allah sebutkan dia memiliki harta yang banyak. Digambarkan kunci gudangnya saja yang dia pamerkan itu diangkat oleh banyak orang, sehingga orang banyak mengatakan seandainya saya seperti Qarun, pemilik karunia besar, harta melimpah, nikmat luas yang Allah berikan kepada dirinya, dan dia adalah orang yang beruntung. Apa yang dikatakan oleh Qarun terhadap nikmat yang dia punya? Innama utituhu ala ilmin indi. Qarun mengatakan sesungguhnya ini semua saya dapat karena kemampuan saya, karena ilmu saya, karena apa yang saya punya dari kehebatan. Ini adalah contoh seseorang tidak mengakui bahwa apa yang dia terima, apa yang dia rasakan, apa yang dia peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak pujikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan karena saya. Adapun contoh hamba
yang semua urusannya dia pulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah sebutkan tentang beliau alaihi salam di dalam Al-Qur'an. Tidak ada yang punya kehebatan di jagat raya ini seperti Nabi Sulaiman alaihi salam. Kerajaannya luas. Bala tentaranya lain dari yang lain. Dia mengendalikan manusia sebagai tentaranya, jin sebagai tentaranya, angin sebagai tentaranya, hewan sebagai tentaranya. Pada suatu saat Allah ceritakan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Sulaiman mendapat kabar tentang Ratu Balqis di Yaman, dan beliau ingin memindahkan singgasananya, kerajaannya ke Palestina, karena Nabi Sulaiman alaihi salam berada di Palestina. Kemudian Nabi Sulaiman berkata kepada tentaranya yang beragam itu, ayyukum ya'tini bi arsyiha, siapa di antara kalian yang sanggup memindahkan singgasananya? Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut, qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Salah seorang tentara Nabi Sulaiman yang Allah sebut namanya Ifrit, dan dia adalah dari golongan jin, mengatakan, saya sanggup memindahkannya sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu. Kemudian kata para ulama di dalam salah satu tafsiran mereka, Nabi Sulaiman memiliki kemampuan yang lebih hebat lagi. Nabi Sulaiman terangkan itu. Kata Nabi Sulaiman alaihi salam, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfu. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada saya kemampuan. Saya sanggup memindahkannya, kata Nabi Sulaiman alaihi salam, sebelum mata berkedip. Nabi Sulaiman ingin menunjukkan karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada dirinya. Bukan hanya Nabi Sulaiman memiliki tentara yang beragam, akan tetapi kemampuan Nabi Sulaiman sebagai raja di atas mereka semua. Kalau yang paling hebat Ifrit dari bangsa jin mampu memindahkan sebelum Nabi Sulaiman bangkit dari tempat duduknya, maka Nabi Sulaiman Allah beri kemampuan sebelum matanya berkedip, sehingga sana itu bisa pindah dari Yaman ke Palestina. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tatkala arsy singgasana itu pindah dan terwujud di hadapan mata semua orang, maka Nabi Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Hadza min fadli rabbi, ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwani aashkuru am akfur, untuk menguji hambanya Sulaiman, untuk menguji saya, apakah setelah ini saya bersyukur atau kufur. Ini adalah sebagai contoh hamba yang bersyukur dan memulangkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaannya luas, kemampuannya hebat, akan tetapi beliau selalu memulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza min fadli rabbi, ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Qarun. Qarun yang memiliki harta banyak, akan tetapi telah mengatakan, saya dapat ini karena kemampuan yang saya punya. Maka kata para ulama, bersyukur diawali dengan pengakuan hati
bahwa semua nikmat, semua karunia, semua pemberian yang kita punya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata para ulama, bersyukur dengan lisan. Dia pujikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan lisan. Maka Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam mengajarkan ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kita berucap alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan karunia Allah lah terwujud semua kebaikan. Ini bila kita mendapati yang kita inginkan. Segala puji bagi Allah, dengan karunia Allah terwujud semua kebaikan. Bahkan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengajarkan, bila kita mendapati yang belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita berucap alhamdulillah ala kulli hal. Bila tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tetap memuji Rabbul Alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Dalam segala keadaan tetap Allah yang maha terpuji. Ini yang Nabi ajarkan, agar kita tidak lupa memulangkan segala pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita temui di dalam waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan, pujian milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Apa hikmahnya? Karena Allah mengatakan, wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Karena manusia tidak tahu, manusia tidak pernah memiliki pengetahuan yang sempurna. Mungkin yang kamu sukai belum baik untukmu, mungkin yang kamu kurang sukai itulah yang baik untukmu. Maka Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam pernah mengatakan di hadapan sahabatnya, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan orang mukmin, setiap urusannya baik hasilnya, baik akhirnya. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Bila dia menerima yang menyenangkan hatinya, dia bersyukur, baik baginya akhir urusan. Bila dia mendapati yang tidak sesuai dengan keinginannya, dia bersabar, baik akhir baginya urusan. Artinya kita harus memujikan pujian secara lisan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala momen yang kita jalani selama di dunia. Kalau kita menginginkan akhir dari urusan adalah kebaikan, akhir dari setiap momen adalah kebaikan, akhir dari setiap takdir yang Allah takdirkan adalah kebaikan. Yang ketiga kata para ulama, dia bersyukur dengan perbuatan. Ini yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, i'malu ala Dawud syukran wa qalilun min ibadiyasy syakur. Beramal, beramal wahai keluarga Daud, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sedikit dari hamba yang bisa bersyukur. Kenapa sedikit? Kata para ulama, karena dia harus memenuhi ketiganya. Mungkin orang sanggup bersyukur dengan hatinya,
tapi lisannya belum. Mungkin ada yang sanggup sampai lisannya, tapi amalnya belum. Maka dibutuhkan sampai ketiga-tiganya. Maka itulah yang sedikit. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada keluarga Daud alaihi salam untuk bersyukur. Karena sedikit hamba yang bisa mewujudkan ketiga-tiganya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam, "Balillaha fa'bud wa kun minasyakirin." Wahai Nabi, kepada Allah kamu mengabdi, kepada Allah kamu beribadah. Jadilah kamu hamba yang bersyukur. Maka Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli minal lail hatta tatafattar qadamah. Nabi salat malam dan itu biasa beliau lakukan. Dan itu selalu beliau kerjakan sehingga berdampak pada kakinya karena lamanya berdiri. Kemudian Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Laqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhar." Wahai Nabi, ini untuk apa? Karena Allah Subhanahu wa taala bukankah telah mengampuni kesalahan yang lalu maupun yang akan datang? Maka Nabi mengatakan dengan kalimat pengajaran, "Afala uhib an akuna 'abdan syakuran?" Mengapa saya tidak mau menjadi hamba yang bersyukur? Karena Allah telah mengampuni kesalahan hamba yang lalu maupun yang akan datang. Karena Allah telah memberikan karunia besar. Karena Allah telah memberikan semuanya. Kenapa kita tidak bersyukur? Kenapa kita tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Maka Nabi wujudkan rasa syukurnya dengan sholat malam. Ini menunjukkan, kata para ulama, bersyukur harus dengan amal. Bersyukur harus dengan tindakan. Menggunakan semua fasilitas karunia, pemberian, nikmat yang Allah berikan untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya Nabi telah mengingatkan semua orang punya setidaknya 4 nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, "La tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'." Kaki hamba dia tidak akan bergerak. Kaki hamba dia tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai Allah bertanya padanya 4 hal. Semua orang kiranya punya, semua orang kiranya mendapatkannya. An umrihi fima afna. Tentang umur, untuk apa dia gunakan masa hidup? Untuk apa dia gunakan kesempatan hidup? Untuk apa dia gunakan usia, umur yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan? Kata para ulama, kalau umur, usia, masa hidup dia gunakan di dalam ketaatan, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, dalam keredoan Allah Subhanahu wa taala, dia hamba yang bersyukur. Bila tidak, maka belum. Dia belum menjadi hamba yang bersyukur kalau usia yang Allah berikan tidak digunakan untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk durhaka pada Allah, bukan hamba yang bersyukur. Yang kedua, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, an ilmihi fima fa'al. Ilmu, tentang ilmunya,
apa yang sudah dia gunakan dengan ilmu pengetahuan yang Allah berikan, ilmu agama, ilmu pengetahuan, kalau dia gunakan untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur. Kalau dia tinggalkan larangan Allah karena dia tahu ilmunya, maka dia bersyukur. Tapi kalau tidak, ilmu digunakan untuk durhaka pada Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan digunakan untuk maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. An malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Yang ketiga, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, harta kepemilikan yang Allah berikan, dari mana dia dapat? Untuk apa dia gunakan? Kalau kepemilikan harta yang Allah berikan dia dapat dengan cara yang baik, digunakan dalam ketaatan, dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia dapat dari kejahatan, dia gunakan untuk kedurhakaan, maka dia bukan hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tanya setiap harta yang dimiliki oleh hamba, dari mana dan untuk apa. Kalau semuanya di atas ketaatan, semuanya sesuai dengan apa yang Allah arahkan, maka dia hamba yang bersyukur. Maka dia bukan hamba yang bersyukur. Dia belum menjadi hamba yang bersyukur. Yang keempat, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, an jismihi fima ablah. Badannya, tubuhnya, jasadnya, apa yang telah dia lakukan dengan tubuhnya sampai tubuh itu hilang kekuatannya, tua, menua usia tubuhnya, yang tadinya kuat hilang kekuatannya. Kalau dia gunakan tubuh badan dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia hamba yang bersyukur. Dia gunakan untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala, menjalani perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, maka dia hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk durhaka kepada Allah, maka dia bukan hamba yang bersyukur. Dia belum menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an cara kita bersyukur, agar kita bisa bersyukur. Di antaranya adalah dengan berdoa. Allah menyebutkan doa Nabi Sulaiman, putra Nabi Daud alaihi assalam. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Ya Allah, beri aku kemampuan untuk bisa mensyukuri pemberian yang Engkau berikan kepadaku dan kepada ayahku, dan beri aku bimbingan untuk bisa beramal salih yang Engkau ridhai. Maka seorang hamba bisa bersyukur, dia butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa bersyukur tanpa bantuan Rabbul Alamin. Dan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku, bantu aku untuk bisa bersyukur, berzikir, beribadah dengan baik. Artinya tidak mungkin seorang hamba melupakan bantuan Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk mengabdi kepada Allah kita butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba tidak bisa mengatakan karena kemampuan saya, karena ilmu saya, karena kehebatan saya. Semuanya bantuan Allah. Allah yang mudahkan. Kalau bukan Allah yang bantu, maka kita tidak bisa bersyukur dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir,
adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seorang hamba kalau dia bersyukur, Allah akan tambah karunia, pemberian, nikmat. Tapi kalau dia kufur, hatinya tidak akui, lisannya tidak pernah memuji Allah, perbuatannya durhaka pada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak beramal, maka Allah peringatkan tentang azab Allah yang mengerikan. Contoh besar adalah Bani Israel. Fabidzulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum. Kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang Islam di dalam Al-Qur'an, karena kezaliman orang Yahudi kami haramkan segala kebaikan yang sebelumnya kami berikan. Orang Yahudi mendapatkan pengharaman atas kebaikan-kebaikan yang sebelumnya halal untuk mereka. Artinya kebaikan yang ada bisa hilang, bisa lagi kita tidak dapat. Karena kita zalim, kufur terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama ahli tafsir, sebesar-besar kebaikan yang Yahudi tidak lagi dapatkan adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menemukan hidayah, tidak menapaki hidayah lantaran kezaliman. Dan dia adalah karunia terbesar yang Allah berikan kepada hamba, hidayah yang menjadi sebab seseorang bisa kembali ke surga Allah Subhanahu wa taala, negeri nikmat yang abadi. Sementara dunia sementara 50 usia orang, 60 70. Jarang yang 100 usia orang di dunia. Tanpa hidayah dia akan merana di negeri yang abadi nanti. Ini pembahasan kita pada kesempatan yang mulia ini terkait syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila ada hal yang perlu kita diskusikan, silahkan. Bila tidak, kita cukupkan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.